Hello everyone, Halo. Hello welcome back everyone. FPL S3 Bola powered by M Production House. Kita sudah liburan panjang, sudah bertapa untuk memulai season 2023-2024 di FPL. Oke, guys, sedikit aja kita announcement dulu. Pertama, welcome to our new member, Kevin. Wih, selamat. Yeay, halo. New member sekalian editor ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran gitu ya, waktu itu kita ada sorak-sorai, nah ini satu orang doang. Salah satunya. Salah satunya ya. Oke. Tapi Ya, kita kehilangan satu orang ya hari ini ya? Siapa tuh? siapa tuh? Enggak, lagi nunjukin aja ini logo. Oh, Lagi nunjukin logo aja ini. Katanya mau tsunami trofi kan. asik. Gue sih berharap-harap aja ini mah. Yang penting nggak ya masuk Eropa lah sekarang lah musim ini. Mason Mount. Oke, sedikit kabar gembira juga buat teman-teman semua S3 Bola karena kita akan hadir dengan new konsep ya di 2023-2024 ini, di mana kita berharap kalian semua bisa berpartisipasi juga setiap minggunya. Jadi di 2023-2024 ini kita akan membuat sama-sama satu buah tim, yaitu dengan komposisi dari 5 kitab tentunya, dan mungkin untuk memilih 15 orang ini akan lama ya pertama ya. Tapi unique rules-nya adalah nanti setiap minggu kita kan boleh transfer, dan yang boleh menentukan transfer itu adalah the highest dari kita berlima, guys. Gitu. Jadi kita lihat nih apakah nanti di akhir poin tim kita sendiri yang kita kelola itu apakah lebih rendah dari tim S3 Bola ini atau enggak ya. Nah, Kita coba lihat. The lowest punya keuntungan nggak? Kasihan. The lowest enggak, udah nggak ada. Oke, nah jadi kita akan coba untuk bikin tim ini 15 orang ini, tentunya karena kita 5 ini mungkin susah untuk menjadi satu suara. Kita akan cari 3 dengan majority 3 aja ya. 3 suara itu berarti kita udah setuju. Nah, pertama-tama kita akan buat initial draft. Tentunya kita semua udah masing-masing udah punya timnya sendiri. Nanti boleh mungkin dimunculin juga tim gua seperti ini. Tim Kevin, tim Zo, tim Nathan, dan tim Evan seperti apa. Masing-masing udah bikin semua juga, dan nanti juga kita akan bikin liga baru. Jadi buat teman-teman semua bisa langsung join liganya, free semuanya, kita have fun, dan tentunya jangan lupa subscribe dan like konten kita terus ya. Oke. Pantengin aja Twitternya karena akan diumumin di sana. Dan pastinya kita terus diskusi ya guys, karena gua rasa musim ini akan lebih ramai. Kenapa? Karena kalau 2 tahun lalu kita ada COVID ya, mungkin fixture nggak tentu. Sekarang mungkin udah lebih lebih settle ya, gitu kayak biasa gitu kan jadinya. Oke. Nah di sini gue udah dapet dari submission semua tim kita, dan ternyata ada dengan aturan tadi 3 yang sama itu kita langsung pilih guys. Jadi yang pertama adalah player, kita mau nggak mau kita harus cari. Ya, mau nggak mau semua ada Haaland ya. Betul. Player pertama yang masuk adalah Haaland. Kenapa? Karena dari semua kita ini semuanya punya Haaland. Itu tidak dipungkiri. Dan yang kedua, yang cukup unik adalah pertama ada defender guys. Defender yang masuk adalah Gabriel dari Arsenal. Somehow ada 3 orang pakai Gabriel dan 2 orang pakai White ya. Jadi kita harus masukin yang majority dulu, Gabriel. Lalu yang ketiga itu ada midfielder. Nih, midfield. midfield dulu. Mitoma. Iya betul, kita ada Mitoma. Yeay. Jadi dari 3 orang kita ada Mitoma yang masuk, dan 2 lagi itu pilih March guys. Jadi Karena tadi, kita cinta Asia. Yeay. dan ini juga back yang ternyata populer juga ya guys ya. Ada 3 orang dari Brighton. 3 orang dari kita milih defender Brighton, yaitu adalah Estupinan. Estupinan. Jadi 4 orang ini kita sudah firm, dan ternyata untuk goalkeeper ini semuanya beda-beda guys. Sekarang kita voting dulu. Mungkin gimana guys? Dari kalian ada yang penting nggak menurut kalian untuk dimasukin dulu nih? Atau tadi yang 2 yang minority kita coba masukin juga? Si White ya. Kalau yang minority si White, si March, Saka. terus ada Rashford. Saka,
Dan Ada Rashford. Martinelli. Rashford, Martinelli, benar. Nah, Ini keisi too itu much semua. ya. Harganya Ya, kayaknya banyak ya. Ini aja udah 4 Arsenal guys, nggak bisa guys. Oh iya, benar-benar nggak bisa. Anyway ya udah Martinelli kita coba cabut dulu ya. Dan untuk striker itu yang 2 ada nggak yang 2? Nunes. Ken. Wah, mahal dong ini squad. Apakah cukup Tapi ya begitu ya uangnya? guys. Untuk pertama kali bikin squad itu masukin dulu yang mahal-mahal. Oke, sisa 27,5. 27,5 untuk 6 pemain. Masing-masing Bisa sih. 4,5. Bagaimana? Ya, masing-masing 4,5 sih. Nah, gimana guys? Kalau dari kalian secara premium ada yang notable nggak? Selain ini, Selain ini. Salah deh, salah. Salah gimana Salah. menurut kalian? Salah gue ambil kalau sih, secara Kenapa ngambil tuh? karena Liverpool. salah satunya itu. Iya, tidak mungkin kayaknya salah tiba-tiba Maksudnya Fulham. tiap seasonnya dia lumayan gitu hasilnya. Sebenarnya trivianya itu salah setiap pembukaan season selalu hold. Ada skor. Ada Kalau nggak- skornya. Ya nggak antara 1 atau 2 gol itu selalu tiap awal musim. Dan for your information juga untuk top skor kemarin itu, Haaland itu kan 36 gol, yang kedua itu Kane 30 gol, yang ketiga itu Toni 20 gol dan yang keempat itu Salah 19 gol, guys. Jadi musim kemarin itu sebenarnya Salah 19 gol dan 12 assist. Assist pertama itu Kevin De Bruyne dan yang kedua itu Salah. Secara performance kayaknya musim lalu nggak jelek banget, 19 gol 12 assist gitu. Iya, not bad sebenarnya. Cuman yang nggak tahu nih musim Cuma- ini. Harusnya lebih Pertimbangannya lebih ke harga kan sebenarnya. Iya. Betul. Kayaknya nggak masuk Harga- sih, Haaland, Kane, Rashford. Nggak bisa. Harus Nggak bisa. Ya, Pilihannya itu cuman antara dua. cuman 2. Sisa berapa sih? Kalau mau 27,5. 20. Ini nggak ada yang pakai TAA guys. Kane sama Salah itu udah sama harganya. Dan kalau gua rasa TAA sama Robo sebenarnya bagus sih. Kalau gua sih di tim gua nggak milih Liverpool dulu ya sebenarnya. Kenapa? Karena gua tuh merasa apa ya? Ini bukan bias sih, cuman gua merasa Liverpool sekarang tuh lagi cari bentuk. Bahkan Iya. gua nggak yakin kalau Salah itu bakal main, guys. Jadi ya gua nggak tahu sih ya. Apakah TAA sama Salah ini masih worth to invest gitu. Tapi kalau misalnya Kalau- sampai Kayaknya akhirnya hold, lebih ya gue lebih- tinggal waktu sih. TAA buat gue masih lebih Iya. worth karena kayaknya TAA pasti dipakai Dia- daripada Salah. dia Dia defender, mainnya- tapi sekarang kan mainnya jadi midfield. Jadi midfield, jadi wing. Jadi lebih ada chance untuk memberikan hasil daripada cuma diem. Ya TAA itu Ini. 8 ya guys. Don't Iya, forget. itu Jadi dia kalau masalahnya. lu mau pakai TAA, somehow lu nggak bisa pakai Salah or Kane sih kata gue. Harus di downgrade ke yang levelnya misalnya dari Kane itu ke yang harganya 8 atau 9 kayak Watkins, Darwin gitu. Terus kalau midfield ya dari Salah ya jangan Salah kalau bisa karena udah pasti Haaland. Haaland tuh 14 itu lumayan loh guys. The highest itu kan 12,5 yang lain ya gitu. Itu tuh beda 1,5 guys. Terus lu pakai Arnold juga yang bedanya itu 1,5 gitu dari second highest di defender. Jadi udah lumayan banget. Lu punya Haaland dan punya TAA 22 harganya. 22% tapi cuma buat 2 orang dari budget. So, gimana guys? Apakah Salah mau dimasukin atau Kane? Kalau gue ya, kalau Kane sampai beneran nggak jadi ke Bayern, gue sih harus masukin sih. Kenapa? Karena buat gue 3 fixture utama Spurs itu, kalau kata gue Kane itu bisa hasil. At least 2-3 gol lah. 3 game itu. Brentford, MU, Bournemouth. Apa enggak ini? Ken itu kan baru mulai hasil kalau dia udah masuk September tuh. Nggak pernah dia Agustus tuh mulai langsung gacor gitu, nggak pernah. Tapi harusnya bisa sih, harusnya kalau kata gue. Karena masih Nggak tahu ya, core-nya gitu. efek medicine Masih mungkin. Brentford, MU, Bournemouth. Medicine tuh salah satu yang gue perhatikan juga soalnya. Gimana jadinya dari kalian? Gue sih Salah mau or dulu Kane? lah. Ya, dua-duanya dulu sih. Gue sih salah sih. Oke, Evan Salah. Kalau gua Ken sih karena fixture aja. Spurs mungkin Lo, lebih Ken? favorable. Kevin? Karena di sini ada Kane yang di squad gua. Jadi buat yang di situnya pengen Salah. Nathan? Salah dah. Oke, yaudah berarti kita ganti Ken menjadi Salah. Oke.
So, dengan komposisi ini pasti kita akan bermain 3-5-2 ya, atau 4-5-1 gitu. Karena 5 midfield ini pasti mau nggak mau harus main terus, bener nggak sih? Ya, betul. Yes. Ya kan? Oke, kita akan coba, kita akan fill in untuk striker dulu nih. Striker harus ada yang 4,5 sih, mau nggak mau guys. Ada strikernya Luton. Apa tuh? Luton Town. McCarthy ya? Siapa yang 4,5? Iya, McCarthy. McCarthy ya. McCarthy ya? McCarthy. Cakep. Jadi buat mungkin yang mau filler gitu kan ya, ini bisa dipilih ya guys ya, McCarthy ya. Oke. Oh. Kiper nggak sih? Kiper fillernya kita semua sama nggak sih? Ayolah. Sebenarnya ada kiper itu ya, ada interesting banget loh. Soalnya kenapa? Karena Raya itu kan katanya mau di pick ya sama Arsenal, bener nggak sih? Iya, Iya. betul. Iya, betul. Nah, kalau Raya masuk Arsenal, berarti otomatis yang di Brentford-nya Brentford tuh kiper kedua. si Falcon ini nih katanya 4,5 gitu. Masih mahal ya 4,5. Dengan performa yang waktu tahun kemarin ya sebenarnya masih oke ya sebenarnya. Cuma dan untuk 3 fixture utama itu dia bisa dipakai di 2 dan 3 guys, Fulham sama Crystal Palace. Jadi oh ya oke lah. Tapi kalau misalnya ambil Raya, udah ada 3 Arsenal gitu. Kalau ternyata dia Ya jangan, nggak bisa. Maksud gua kalau Raya yang pindah kita pilihnya Flecken gitu. Oh gitu. Tapi ada satu lagi sih kalau kata gua itu Johnston guys. Oh yang si Crystal Palace. Yes. Ini Crystal Palace Johnston itu dia baru main di second half kan, di half kedua kan. Dan performanya cukup oke loh. Ini kita Dan milih kiper pertama- cadangan ya? Dan pertama tuh lawan Sheffield guys. Ini Iya, tuh Bang. kayak Ini kita milih kiper cadangan kan? Cadangan. kalau kiper filler. cadangan pasti 4 sih ya, bener nggak sih? Kiper cadangan sih itu Iya. ya Areola. Ada Areola, Banyak. ada Best Matt option Turner, sih. Foster. Force. Areola lah ya. Areola. Oke. Kiper utamanya nih siapa? Terus kiper utama nanti deh kalau kata gua. Kita ke defender dulu ya. Ini defender ada 2 slot lagi. Nah, kalau dengan budget 19 Lima. 4, Di bawah iya 4. 4 sama 4,5 sih ini semua. iya 4,5 sih. Ada yang 5 masih oke, cuman kayaknya mendingan forward yang 5 nggak sih? Iya, kalau mau. Tapi tergantung main ini kita mau apa formasinya. Paling aman ini tuh kalau nggak sebenarnya- 3-5-2, 4-5-1 sih guys. Dan Sebenarnya aman itu 3-5-2. Kalaupun lu ubah jadi 4-5-1 kan maksudnya ya nggak masalah. Tapi kalau lu nyiapin cuma 4-5-1, lu nggak akan bisa ke 3-5-2 gitu. ya. Nih, buat kalau gua lihat ya dengan komposisi gini ya, kita tuh City tuh kurang guys. City tuh baru 1 orang, sedangkan ya you know gitu. Johnston. Manchester City gitu. City Ketemu, aduh enak banget nggak sih tiga fixture utama gitu. Burnley, Apa nggak mending backnya? Sheffield, 2 tim promosi gitu. Kayaknya Alvarez bakal main gitu. Ini bakal jalan. Nah, kalau kata gua mending backnya City aja kalau nggak. Stone aja. Tapi Ya, nggak Oh, kenapa. terus Tapi bakal nggak dimainin sih kayaknya awal-awal. Gua malah merasa bakal dimainin si Stones. Bukan, Cancelo bukan. udah balik lagi emang. Yang baru. Cancelo loan, tapi Gvardiol. gua tidak melihat Cancelo ada di itu ya. Kayak kemarin Community Shield deh. Line Oh, up-nya iya. tuh Community Shield, Stone itu main guys. Ya Walker juga masih main sih. Gvardiol Ya, udah betul. masuk ya? Udah. Gvardiol udah masuk guys. Harganya cuma 5 guys. Lebih murah dari Stones. Itu udah gua mention padahal MU kenapa nggak beli Gvardiol dibeli City. Jadi kalau gua rasa kita harus ambil satu back City sih, antara Akanji atau Stones atau ya kalau mau spekulasi ya Gvardiol sih. Cuman kalau gua sih merasa Mahal-mahal ya, lumayan ya 5. Akanji sama Stones masih oke lah. Ake 5 nggak gimana? mahal lah. Ake? Ake belum tentu main. Masih kuning dia. Awal musim Kemarin Walker juga nggak sih nggak biasanya. Kemarin tuh ya 4 back yang main adalah Walker, Stones, Diaz, Akanji. Akanji itu di back kiri. Iya. Soalnya si Walker Stones. Nggak tau, kalau gua kan biasanya selalu mencari winger. Jadi pilihan gua itu lebih ke Walker atau
Ya Akanji sebenarnya kalau mau winger dari City. Oke. Gimana dari kalian? Coba voting. Berarti Nathan apa? Stone. Itu dong Saya yang pakai bendera City. Ya dong, Kevin. Apa? Mau apa lu? Lu kan pakai bendera City. Hmm. Pick apa nih dari backnya? Stones, Akanji, Walker, Atau Ruben Dias. atau si Ruben? Kayaknya Akanji sih. Oke, Zo apa Zo? Gue Stones ya. Gue Stone sih karena initial draft gue ada Stone-nya. Oke, berarti kita udah 3 majority Stones ya guys. Oke, 3,5. Berarti mau nggak mau defender kita harus pilih yang 4. Karena kalau nggak nanti nggak cukup uangnya guys. Oke, defender 4. Ini lumayan banyak. Ada siapa aja ini? Holgate. Bayer sama Bell Bayer sih siapa? dari Burnley kalau nggak salah. Ini nih Bayer nih. Hmm. Fotonya aja belum ada, Jo. Enggak. Tapi dia kalau gue lihat di draft kebanyakan orang-orang sih kayak ada perdebatan gitu karena kayaknya sih dia reguler deh. Bakal jadi starter di Burnley. Bayer, Bell dari Luton Town, satu lagi siapa? Bell iya ini Bell. gue juga dengar sih kalau Bell ini memang Iya. dia tuh lihat 14,6% dipilih oleh seluruh pemain FPL. Jadi emang ini oke. Cuman gini, kalau lu pilih Luton sebenarnya jangan banyak-banyak guys karena game week 2 itu udah blank. Game week 2 Burnley juga. blank. Jadi Burnley-nya juga. percuma. Iya sebenarnya gitu. Burnley-nya juga gitu. Gua ini Holgate sih sebenarnya. Holgate ya. Gue juga ambil itu kayaknya. Oke, let's fill in first untuk Holgate guys. Gua rasa ya gue juga Holgate masih oke lah karena dia Everton dan mungkin aset-aset kita yang lain juga nggak akan ngambil Everton kan. Ya, Benul. 9. 9,5. Oke, 9,5. Mau isi forward atau goalkeeper? Ini pilihannya cuma itu aja guys. Kalau isi forward yang 5,5, berarti goalkeepernya harus 4. Kayaknya harga kiper 4 nggak ada yang inti lagi deh. Kiper minimal kalau inti itu 4,5. Kalau 5 berarti kita di sini bisa pilih yang 5. Cuman gue mau ngasih info sebenarnya ada satu pemain forward 5,5 itu bagus banget guys. Joe Pedro. Iya, Brighton. Vinicius Junior ya. Joao Pedro. Joe Pedro di preseason itu bagus banget loh. Tapi Ya. udah 3 Brighton. Kenapa? Udah 3 Brighton. Oh iya. Ya actually kalau misalnya mau kita keluarin March-nya, masukin Joe Pedro, jadi kita punya goalkeeper bagus, tapi ya midfieldnya jadi berempat gitu. Iya, karena lu bisa jadi milihnya 4-4-2, bisa ke 3-5-2, bisa 4-5-1. How? Kata kalian gimana? Kayaknya lebih Boleh. cocok Lebih itu kali ya. cair itu kayaknya iya. Kayaknya si Brighton nggak punya striker bagus lagi. Brighton tuh masih Ferguson nggak sih? Tapi itu Kemarin kan baru Ferguson belum main loh. Belum main. Nah, cadangan dia, masih muda. Masih darah muda. Oke, Berarti kita kiper- fill in dulu goalkeepernya guys. Ini Mau yang berapa? lumayan 5,5? fleksibel sekarang. Bisa 5,5 juga kita. Mau yang spesial banget atau yang biasa aja? Ederson tuh. Jangan dong, jangan City dong. Sayang, nanti kalau kita transfer nanti harus keluarin Ederson dulu. Nah, itu guys. Buat pertama, hati-hati dengan kalian memilih pemain yang 3 ya. Kayak misalnya contoh Arsenal nih, ini kita udah punya 2, saat nanti tiba-tiba attacker Arsenalnya gacor, kita tuh harus keluarin salah satu back. Jadi harus -4 guys jadinya. So Kalau be kiper careful in tuh- that ya. Kalau kiper biasa kita satu murah yang nggak terlalu kepake, satu yang sebenarnya kita nggak peduli amat sih. Kalau clean sheet syukur nggak ya udah kan kiper mas benar. Martinez Kiper- kali.
Udah pasti Kalau dipakai. kalian lihat ya nih kiper ya dari Raya sampai ke Martinez aja itu bedanya cuma 30 poin guys. Satu Iya. musim loh, satu musim 30 poin itu kecil banget bedanya. Banyak yang ngambil Onana loh. Onana lihat berapa persen? Onana 5. Enggak, persennya. Enggak, Gue juga persen. pakai Onana. Oh, persentasenya. Iya. Kan soalnya dia udah Pertama pasti Areola, kedua Onana. 24%. Banyak Ah, yang Gue ngambil pakai Onana. dua-duanya. 3 Arsenal jadinya. Udah 3 Arsenal. Onana MU ya oke lah lawan Wolves. Terus ketiga lawan Nottingham Forest. So clean sheet supposed to be di tangan. Cuman nggak tahu ya kemarin gue lihat preseasonnya kayaknya kecip gitu. Jadi Agak diragukan memalukan guys. ya. Kan memang sesuai maunya Ten Hag yang bisa build in katanya. Jadi Oke, merasa oke. diri dia newer. Maju aja. Tapi MU memang kalau dilihat menjanjikan ya guys ya dengan restructure timnya ya. Tinggal kita lihat apakah sudah masuk chemistry-nya atau enggak. Si itu Gue aja kalau kalau mau mahal sebenarnya gue lebih ke Alisson biasanya. Janganlah, jangan Liverpool lah guys. Bisa loh nanti loh. gua maksudnya. pilih Pickford deh. Pickford, Fulham sama Wolf. Oke. Jadi midfieldnya masih bisa rada bagusan dikit gitu. Gue kayaknya tetap di Pop deh. Pop, Pop. Newcastle. Newcastle tuh agak susah guys. Aston Awalnya Villa, doang. City, Liverpool gitu. Cuman memang betul. Saat lu pilih kiper, lu tuh nggak akan ganti-ganti guys. Jadi jangan lihat 3 Iya. pertamanya. Terkecuali game week 4 lu udah pasti World Cup gitu. Kalau dilihat, nah ini Pop lumayan guys. Ke belakangnya tuh nggak sesusah itu gitu. Maksudnya gue lebih ke Pop sih. Kalau dari Kevin, Zo? Gue sih pengen banget punya Pop ya, Newcastle bias. Cuma gue rasa untuk harga yang lebih murah gue 5,5. bakal ambil Botman. Iya, daripada Pop. Jadi gue buat kiper ngambil Onana sih. Oke. Pop, Onana, Pickford. Dua lagi. Kevin, Calvin, Kayaknya Pickford sih. Pickford dua. ya. Oke. Gue juga setuju sebenarnya untuk harga yang 4,5 ya. Kalau nggak Pickford, sebenarnya yang lain Leno. gue setuju. Jadi ya Kalau Ya, harga Leno, 4,5 kalau Flecken nggak Pickford, gitu. Leno. John Stone gue lebih sini. Tapi karena tadi udah Pickford, it's okay guys. Kita go for it. Pickford. Majority. Guaita berapa? Guaita tuh somehow. Guaita udah nggak main guys. Tuh, Itu udah jadi nggak John main Stone. Heeh. Oh, udah jadi Johnston. Iya. Oke, kita punya 6 guys. Lumayan nih. Midfield harganya 6. Dengan Itu persentase ada- di sini. 6 itu ada Danny Ings. Jadi filter menyerang. dulu 6. Eze Pickford, dapat nggak Eze? Eze nggak dapat ya? Antonio West Ham itu masih 6. Setahu gua. 6 itu masih ada. McAllister 6 kan? Ternyata. Ah, Alistair 6, Enciso nggak bisa, Declan Rice nggak bisa. Anderson, Newcastle, 4,5. Itu, tapi nggak tahu sih guys, bakal main atau nggak guys. itu enabler gua Tonali. sih. Bos, Iya. Andres Tonali Pereira nggak juga dilirik masih ada 5,5. Dulu enabler ya, sama harganya sama kayak Anderson. Tapi nih. sekarang udah Tonali main. nggak dilirik. Ada Tonali juga, tapi Tonali sebenarnya kayaknya belum main ya untuk preseason ya. Atau Kovacic yang baru Belum. beli City. Kayaknya udah bakal jadi proyekannya Pep nih, Kovacic. Kovacic ya, tapi kemarin di sub juga sama De Bruyne sih posisinya. Dan ada Buendia juga guys, Aston Villa. Don't forget Aston Villa itu dilatih sama Unai Emery. Jadi setelah Unai Emery datang, Aston Villa lumayan ya, banyak banget Tielemans perubahannya. juga Dan Aston Villa. Buendia itu masuk the first teamnya tuh. Ben Rahma sih harusnya. Ya. Joe Linton itu bukannya kemarin rutin sih ya? Di first team ya Newcastle ya? Iya sih, cuma itu sebelum Barnes datang. Ingat udah ada Barnes sekarang di Newcastle. Tapi kemarin terakhir yang berapa gol itu? 4 gol itu yang Barnes 2 gol. Itu Joe Linton mainnya full ya? Mainnya full. Dia masih rotasi semua sih itu kan. Iya sih, masih semua rotasi ya Newcastle. Jadi Ini sebenarnya pemain agak tricky pecahan kalau lu ngambil Leicester Newcastle dulu semua ya. Dia Iya. Aston Villa, Madison ke Spurs. ya. Iya, betul. Oke, jadi gimana?
Mau kita save uangnya atau mending kita full? Aduh, kalau gua sih harga midfield itu kita duitnya 6 ya? Ya. Gua lebih ke Gibbs White. Habisin di Gibbs White. Gibbs White, oke. Nottingham Forest. Lawan Arsenal, lawan MU. Somehow cukup bagus mainnya mah. Kalau Pas gua ada lawan sulit. Kalau gua sih mending save money ya, Anderson. Jadi 1,5 itu lumayan guys. Kenapa? Karena 1,5 itu bisa membantu untuk contoh kayak Joao Pedro masuk ke harga 7 striker atau misalnya yang tadi ya beberapa back juga kita bisa naik gitu ke Robo gitu. 1,5 lah ya lumayan lah saving. Karena gua lihat di sini 4-4-2 masih oke. Iya. Saya pilih Itu aja Pak tuh Chelsea, Cukwu itu. Gak akan main. Gak akan main. Tapi ya 4,5 juga kan harganya. Iya makanya Nakamba itu. Udah pasti Kevin main. gimana Kevin? Nakamba udah pasti main itu. Guys, tadinya sih udah ngelihat ini Bruno. Oh, Bruno Guimaraes. Ya, ini memang salah satu pemain yang cukup menjanjikan ya waktu musim lalu. Iya. Kunci lah. Kalau Bruno nggak ada, biasanya Newcastle ada goyang. Betul. Jadi gimana, Kevin? Cuman yang nggak tahu, maksudnya milihnya Bruno ngelihatnya awalnya gitu kan. Cuman nggak tahu Oke. ngelihat yang lain pada mau saving gitu kan. Oke, Zo. Your decision. Ini kita udah 14 pemain lainnya udah settle ya, udah fix nih. Atau masih Ya, bisa kalau lu mau rubah masih bisa sih. kayak misalnya Mungkin kalau apa yang mau kita lu rubah? kayak kita turunin Salah ke seseorang yang lebih murah, kita bisa up nih satu midfielder sama si Joao Pedro-nya jadi sesuatu yang lain, sesuatu. Joao Pedro mau dirubah jadi apa? Kalau lu suggest. Watkins. Nkuku cedera ya, mungkin Jackson, Chelsea. Atau mau Lukaku? Ada Kalian Chelsea loh itu. Kalian kok optimis banget dengan Chelsea ya? Gua aja nggak optimis loh. Saya optimis Chelsea karena di list forwardnya ada Lukaku. Lakaka. Oke, gua akan ambil Chelsea itu di game week ketiga, guys. Udah pasti itu mah, karena lawannya Luton dan itu tuh kalau misalnya sampai game week 1-2 kalah, itu tuh momentum banget game week 3, guys. Untuk Chelsea itu dapat mental lah gitu. Jadi kalau kata gue itu aman banget lah kalau lu ngambil Chelsea itu nanti di game week ketiga. Kalau sekarang tuh kayak lu gambling dengan sesuatu yang lu tuh nggak tahu gitu. Ya itu gua sih ya. Sebagai fans Chelsea, bro. Sebagai fans Chelsea ini kita harus dong mendengarkan ini. Buat info ya, Mitrovic itu salah satu ini gue lihat dulu datanya. Mitrovic itu setahu gue, nih gue lihat dari whoscore.com, shoot per game ya, selama satu season itu Mitrovic yang paling banyak guys, 3,9 shoot per game. Di bawahnya baru Erling Haaland dengan 3,5, lalu berikutnya Harry Kane 3,4. Berikutnya Salah 3,3 dan berikutnya Rashford 3,1. Jadi dari yang musim lalu shoot per game-nya itu dari 5 orang kita udah punya 4, terkecuali Mitrovic. Mitrovic sekarang agak berapa sih? 6 ya? 6,5 kalau nggak salah. 7,5 masalahnya. 7,5. Mahal guys. Setara Mankuku. Setara sama Kuku betul. Tapi Isaac. kalau misalnya kalian gitu berarti Salah sebenarnya mau kalian drop atau enggak sebenarnya? Aduh, sebenarnya gue lebih milih, kalau gue pribadi ngamanin 2 premium sebenarnya. 2 premium yang dengan track recordnya gacor gitu. Kalau gue lebih aman itu dulu sih. Ya gue juga setuju sih kalau memang mau kayak gini. 4-4-2 masih visible sih kalau kata gue. Cuma memang agak tricky-nya gini. Kalau structure ini juga buat teman-teman yang dengerin juga, structure gini itu agak repotnya nanti guys. Kenapa? Karena kalau ada striker yang kedua itu gacor, kita tuh susah naiknya. Karena dari 5,5 itu kita harus jual salah satu di midfield tuh, antara Saka, Rashford atau Salah. Itu kita nggak bisa apa-apain. Aduh, susah juga ya. Oke, tidak berlama-lama. Gimana jadinya?
Saya- Pilihan midfield 4,5. 4,5. 4,5 sih. Gue 4,5. Siapa lagi 4,5? Gue 4,5. Ya udahlah. Gua 4,5. Oke. 4,5. Saya pilih Nakamba. Mana Nakamba? Lakaka. Ini Nakamba, ini Luton. Blank way. Jangan Luton lah. Jangan Luton atau Burnley sih. Siapa ya? Anderson. Udah yang Anderson. paling mahal aja udah. Bukan paling mahal, yang paling banyak dipilih nih 6,2% dari 4,5. Baptis. Itu adalah Anderson. Yes, Anderson. Bukannya si Baptis Brentford juga dia udah semenjak si Toney-nya kena hukuman, karena dia lebih sering main ya? Bukan lebih Terakhir. sering main sih. Harusnya Wisa sih yang main sih. Oke, anyway, inilah 15 orang tim, 15 orang dalam satu tim kita. Jadi, lihat sih perjalanan tim S3 Bola ini dengan waktu yang kurang dari 1 jam untuk kita bikin. Kita enter squad dan kita akan S3 Bola. Menarik. Oke. Harus choose the club ya. Kita Udah netral ya. Luton. Luton. Nah, harus netral guys. Oke, S3 Ini Bola. atur dulu timnya. Atur dulu. Oke, for information guys, ini adalah akun yang memang kita khususkan untuk tim S3 Bola, jadi bukan fake account sebenarnya gitu, dan bisa dilihat ini juga seasonnya masih kosong, jadi artinya adalah memang ini tim S3 Bola kita ya, gitu. Nanti untuk liganya juga kita akan bikin sekarang, tidak berlama-lama lagi. Buat yang kalian belum tahu juga cara bikin liga adalah tinggal di sini create and join liga, dan jangan lupa di sini tinggal create a league or cup gitu. Yang classic scoring ya guys, karena kalau head to head itu lebih tricky karena setiap tim nanti akan diadu menang kalahnya dan paling tinggi poinnya itu berdasarkan hoki sebenarnya kalau kata gua. S3 Bola 2324. Oke, kita create saja. Oke, dan ini adalah kodenya ya guys. Bisa kalian catat, nanti juga ada di deskripsi dan ada juga di sosial media kita. Oke? Betul. Itu aja. Dan untuk game week pertama nih guys. Kita jangan lupa harus kita setting game week pertama, betul? Tuh, salah tuh masuk, ganti Anderson. FT dulu nih. Tinggal pilih mau Anderson atau Joe Pedro yang main. Pickford dong, inti masa Areola. Gimana? Setuju. Kapten? Ini Joe Pedro atau Anderson? Mau all in atau enggak? Gua Joe Pedro sih. Joe Pedro sih. Kapten, ada yang perlu diganti? Haaland atau enggak? Aduh, kapten Ini lawan ya. Burnley loh guys. Lawan Burnley loh. Kalian mau macem-macem? Udahlah Haaland lah, Saka sih. kaptennya lah. 82%. 83% tuh ownership-nya 83%. Ownership 80%. Lu sekali nggak kaptenin ya, 86. Haaland hasil, lu tuh ketinggalan langsung Udah bottom naik aja. 14% anjay. Langsung bottom 14% kita. Ini 86% orang soalnya yang punya. Ini belum kita lihat efektif ownership-nya ya. Ini baru ownership overall. Udah takut gue. Baru mulai langsung Ketinggalan langsung gitu. Halan ya. Faiz salah? Ya. Atau Saka? Guys, gua Saka sih. Saka sih. Ya, Saka oke. Saka sih. Kevin, aman ya Saka ya? Boleh. Oke. Sip. Dan jangan lupa guys, untuk game week 1 itu deadline-nya di hari Sabtu, tanggal 12 Agustus. Ya. Sabtu subuh. Ingat, Sabtunya subuh, bukan Minggu subuh, bukan Sabtu malam, bukan Sabtu subuh. Jadi Jumat itu kalian harus sudah terakhir ya guys ya kalau bisa ya. Wow, jadi Sabtu subuh tuh kita udah ngelihat Haaland hasil gitu ya? Oke. Iya sih, pertama memang Manchester City sih. Dua. Oke. Sip, kalau gitu mungkin itu aja dari kita.
Ada lagi dari kalian? Siapa tahu gue ketinggalan nih. Ada yang lupa? Nggak ada kan? Ya, kita nampilin tim kita satu-satu. Oh iya, kita nampilin tim kita satu-satu ya. Dan tenang aja guys, itu masih rombak-rombak banget. Bener nggak sih? Emang ada yang Ya. Belum, Login. gue belum fix. Gue udah. Dan oh iya, kalau sampai nanti kita ada perubahan dari ini, kita akan announce di sosial media kita. So, stay tune di Twitter, di Instagram kita ya guys ya. Paling ini sih peraturan baru Premier League udah ada yang pada tahu. Apa tuh? Waktu tambahannya jadi sama kayak World Cup. Jadi Ya, setiap sama kayak pelanggaran World Cup yang ya. terjadi itu dihitung sama Hitung wasit. ya. Jadi ditambahin di akhir. Terus Game juga di kartu kan? kelonggaran pelanggaran. Jadi kalau misalkan nggak terlalu penting nyenggol-nyenggolan, jatuh kan kita biasa reaktif langsung pelanggaran gitu. Maksudnya ya ini lebih longgar tapi kartunya tetap berjalan. Oh, jadi maksudnya on play nanti setelah keluar bolanya baru tadi siapa gitu ya. Oh, lu Ya kecuali pelanggarannya ya. memang keras. Kalau keras langsung saat itu di kartu atau gimana. Oke. Terus kalau lu buang bola, lu di kartu. Jadi walaupun lu tidak sengaja lagi jalan terus bolanya kena kaki lu juga itu kayaknya bakal kena kartu. Dianggapnya memperlambat permainan. Dan pelatih cuma boleh ada satu di pinggir lapang, nggak boleh ada staff lainnya. Oh, wow. Jadi kan Menarik kalau ya, guys, kita biasa lihat selalu ada asisten pelatih di sebelah pelatih kan yang berdiri. Nah ini cuma boleh ada satu orang yang di situ, tidak boleh ada dua. Makin menarik guys, dan jangan lupa FPL juga chipnya masih sama, bench boost and triple captain. So buat teman-teman semua, mungkin Nathan jangan diulangi lagi musim kemarin ya. Dan Kevin yang baru mulai main, Nathan baru nih. Diingatkan sama kita jangan pakai chip sembarangan gitu. Karena chip itu hanya bisa dipakai 1 kali dalam 1 musim. Jadi selama 1 tahun ke depan kalian cuma terbatas chipnya. Dan wildcard juga sama. Kan ada 2 ya di first half and second half. Jadi jangan lupa, nanti kita selalu ingatkan juga. Dan nanti kalau misalnya ada news-news yang baru juga kita akan selalu up to date. Oke? Betul. Mungkin itu aja guys. Betul. Sisanya ditunggu saja di sosial media kita karena semua yang berhubungan dengan S3 Bola ada di sana, di Instagram sama di Twitter lebih tepatnya. Semuanya ada di deskripsi di bawah. Oke? Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. Bye. Baru dak well. Wow.